Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat qudrat dan iradatnya kita bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Adha pada hari ini di masjid yang kita cintai. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada umatnya yang taat pada ajarannya. Semoga kita tergolong menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir untuk bersama-sama berjamaah melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini. Adapun susunan acara sholat Idul Adha pada hari ini yaitu untuk pertama yaitu sambutan dari Ketua BKM Masjid Besar Miftahul Taqwa dan juga selaku perwakilan dari panitia kurban. Dan untuk yang kedua yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang ketiga adalah pelaksanaan wasiat khatib. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Mukarram Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Miftahul Taqwa yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Taufik Rahmat Hidayat SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh pemerintahan, para sepuh, para wali ulama, jajaran kepengurusan DKM Masjid Besar Miftahul Taqwa dan seluruh jamaah yang hadir dalam acara Idul Adha 1444 Hijriah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini di pagi yang cerah ini kita berkumpul di tempat yang suci. Semoga Allah terus memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa melaksanakan Idul Adha 1444 Hijriah secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Semoga telah kita diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW di hari akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Sebelumnya izinkan kami atas nama DKM Masjid Miftaul Taqwa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah dan kita diampuni dosa-dosanya dan kesalahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa amanah. Yang pertama adalah perihal penerimaan hewan kurban. Hingga saat ini yang kita terima ada 7 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Dari 7 ini alhamdulillah ada tabungan kurban ya. Mulai tahun ini kita ada tabungan kurban mendapat yang berjumlah 17 orang. Itu dapat 2 sapi dan 3 ekor kambing. Kemudian yang 5 ini yang pertama dari DKM, yang pertama dari Pemda Karawang melalui Sekda Bapak Dr. Anas Haji Aceh Jamhuri. Kemudian dari Partai Umat Karawang Bapak Haji Yayan Mulyana SSI MBA. Kemudian dari CP Adiwangi Ibu Nini. Kemudian dari Percetakan Mandiri Grafis Bapak Henry. Kemudian Pangan Sari Pajajaran Haji Lili bin Haji Karya. Jadi total yang kami terima hingga saat ini ada 7 ekor sapi plus 9 ekor kambing. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan hewan kurbannya kepada panitia Masjid Miftaul Taqwa, serta terima kasih kepada semua para panitia dan jamaah masjid atas kerjasamanya untuk pelaksanaan Idul Adha dan ibadah kurban tahun ini. Rencana pemotongan di halaman Masjid Miftaul Taqwa dan di lapangan kita sudah siapkan 3 lubang. Jadi 7 itu nanti kita siapkan pemotongannya di depan halaman masjid. Kemudian Bapak Ibu ketahui di sebelah utara kami ada teras yang sudah dipaving block. Itu yang tadinya tempat duduk, sekarang kita rapikan. Terima kasih yang sudah berpartisipasi sehingga lebih baik lagi dari kemarin, dan akan kita berusaha untuk memperbaikinya lagi karena ada yang belum selesai. Kemudian untuk program ke depan adalah pemasangan lampu hias masjid. Bisa Bapak lihat di atas kondisinya seperti itu. Nanti kita akan perbaiki. Kalau misalkan ada yang mau menyumbang atau berdonatur atau berinfak sedekah, bisa menghubungi panitia. Itu saja dari kami selaku perwakilan Masjid Miftaul Taqwa. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kepengurusan kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kami menerima kritik dan saran apabila dari bapak-bapak ibu semua ada kritik dan saran, kami terima, silakan. Demikian sambutan dari DKM Masjid Miftaul Taqwa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih kepada Mukarram Al-Ustaz Taufik Ahmad Hidayat SPDI selaku Ketua DKM Masjid Besar Miftaul Taqwa yang menunjang acara kedua yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Perlu diingatkan kembali kaifiat sholat Idul Adha yaitu 2 rakaat yang dengannya nawaitu sholli sunnatal Idul Adha rakaataini mustaqbilan qiblati ada amamu lillahi ta'ala. Sekali lagi nawaitu sholli sunnatal Idul Adha rakaataini mustaqbilan qiblati ada lillahi ta'ala. Dengan 7 disunatkan 7 takbir untuk rakaat pertama dan rakaat kedua 5 takbir. Di antara takbir pertama, kedua dan seterusnya itu disunatkan
membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun sebagai petugas imam yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Hasbullah SPDI, dan untuk khatib yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Sunaria SPDI, dan muroki yaitu Bapak Lukman Hakim SPDI. Untuk kesempurnaan sholat berjamaah sunat Idul Adha pada para jemaah yang masih ada di belakang untuk mengisi saf yang depan yang masih kosong ya. Dan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha untuk melaksanakan musafaah, Al-Fakir sebagai MC atau pengatur acara memohon undur diri. Mohon maaf bila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-'ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. As-salatu sunnatan lil adha rak'atayn jamiyatu rahimakumullah. As-salatu sunnatan lil adha jamiyatu rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah, didapatkan satu kesalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها بالبلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Oh
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الناس أنصتوا واسمعوا وأطيعوا من يقول خطيب على منبر لعلكم تفلحون واسمعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي أنزل العيد من أكبر شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله ابتلى إبراهيم خليله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونوا مع الصالحين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini
kita kembali mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah berupa takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan, memuji dan mensucikan asma Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya di pagi nan indah ini. Kita masih diberi umur panjang dan kesehatan, sehingga untuk kesekian kalinya kita berkesempatan menikmati keagungan Idul Adha sebagai hari besar Islam untuk melakukan Allah, memujinya dan bersyukur kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada dua peristiwa sakral dan agung pada hari raya Idul Adha, yaitu disyariatkannya kurban dan kewajiban haji. Yang kedua-duanya merupakan syariat yang berasal dari sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Syariat kedua, syariat kurban, dimulai dari peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika para malaikat dipelopori oleh Jibril alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, mengapa engkau memberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah kepada Ibrahim, padahal dia selalu sibuk dengan kekayaan dan urusan keluarga? Bagaimana mungkin dia dengan kesibukan itu pantas menjadi kekasihmu?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriah, tapi lihatlah isi hati dan amal baktinya. Tiadalah di hati kekasihku itu rasa cinta selain kepadaku. Bila kalian ingin mencoba, ujilah dia." Maka segeralah malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Ibrahim untuk menguji dengan berbagai ujian yang ternyata memang terbukti bahwa kekayaan dan urusan keluarganya sedikit pun tidak membuat dirinya lalai dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sendiri berkenan menguji Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih Ismail alaihissalam, anaknya yang tercinta, anaknya yang tersayang, beliau pun dengan tabah dan tawakal menerima perintah itu, sehingga kejadiannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Tatkala keduanya siap hendak melaksanakan perintah penyembelihan, iblis datang menggoda Nabi Ibrahim, juga kepada istrinya Siti Hajar dan Ismail anaknya. Ketiganya satu persatu dibujuk agar membatalkan niat Nabi Ibrahim, namun semuanya tetap tegar, tidak tergoyahkan. Nabi Ibrahim semakin memantapkan hatinya. Begitu pula Nabi Ismail alaihissalam telah pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balagul mubin." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya sehingga terbuktilah kesabaran keduanya, maka kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."
sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Quran surat As-Saffat ayat 103 dan 106. Kemudian Allah memberikan kabar gembira menyuruh Ibrahim menghentikan pengorbanan anaknya, dan Allah berkenan menggantinya dengan seekor domba yang besar dari surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam dan ketabahannya istrinya Hajar memberikan contoh kepada kita betapa pentingnya fungsi iman bagi kehidupan keluarga, agar kita dapat menempatkan kewajiban taat kepada Allah di atas segala-galanya. Artinya, ketaatan kepada Allah harus diletakkan di atas kecintaan seorang ayah terhadap anak, kecintaan seorang ayah terhadap istri, dan di atas kecintaannya pada harta, kedudukan, serta kesenangan ataupun kebanggaan lainnya. Kenapa demikian? Sebab perintah dan ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita junjung setinggi-tingginya di atas segalanya. Harus kita laksanakan dengan tekad yang bulat, tanpa keengganan dan pembangkangan sedikit pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini begitu usai melakukan sholat Idul Adha hingga hari-hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, umat Islam yang mampu diperintahkan untuk berkurban dengan memotong hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Bahkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat bisa dipahami bahwa menyembelih ternak kurban merupakan keharusan bagi setiap muslim yang mampu, di mana Rasulullah mengancam orang yang tidak mau berkurban tidak boleh mendekati tempat sholat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Man kana lahu sa'atun, barang siapa punya kelapangan rezeki, falam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka tak patut dia mendekat tempat salat kami. Ibadah kurban di dalam Islam bukanlah untuk sekedar mengeluarkan darah binatang yang dikurbankan dan mengagikan dagingnya kepada fakir miskin, tetapi juga memiliki nilai dan makna rohaniah yang sangat dalam dan dampak sosial yang sangat besar. Karena itulah ibadah kurban tidak bisa diganti dengan memberikan uang, di samping waktunya pun sudah tertentu, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha yang disebut juga wilayah haji dirayakan oleh umat Islam sedunia secara terpusat di Padang Arafah, yaitu oleh jamaah haji yang sedang menyempurnakan manasik hajinya. Sementara kita yang tidak hadir di sana, marilah dalam kesempatan ini meluangkan sejenak untuk mengetahui sejauh mana hikmah-hikmah haji dan dampak sosial ekonominya dalam konstelasi perekonomian dunia, terutama bagi kalangan cendekiawan. Tentu kesempatan ini merupakan saat yang tepat untuk memperdalam renungan spiritual dan kajian intelektual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari yang di atas, kiranya kita perlu lebih meresapi rintisan agama kita ini. Alangkah indah dan mulianya ajaran Islam di dalam menanamkan rasa persatuan, kebersamaan, dan solidaritas sosial di kalangan umat Islam melalui hikmah penerapan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Jelas ini merupakan satu bukti keagungan dan keuniversalan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Namun demikian, terlepas dari besarnya hikmah tersebut, yang penting bagi umat Islam, Idul Adha adalah hari besar yang amat istimewa untuk mengagungkan kebesaran dan meluaskan syiar Islam di seluruh jagat raya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد ونهانا عن التفرق والفساد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا على سبيل الهدى والتقوى. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله Muhammad sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DKM mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Menjadi pesan berita takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La